Bila perlu ditangkap, bila perlu dibubarin deh tuh KPU yang ada sekarang tuh. Kita nggak percaya KPU kalau begini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber yang biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa ini dulu subscribe dulu, cepetan. Backup channel ini namanya backup channel. Channel backup udah ya, mudah-mudahan channel utama ini nggak ada apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Ada dua berita yang mau gua angkat dari Timnas Amin dan PDIP. Nih dua beritanya, langsung gua tampilin dua-duanya. Yang pertama, tim hukum Amin, penghentian penghitungan suara di kecamatan bentuk pidana pemilu. Yang kedua, KPU Pusat perintahkan rekapitulasi suara kecamatan dihentikan. PDIP curiga utak-atik suara. Mau bilang bangke gue udah ini barusan tadi, mau keceplosan gue ngomong bangke KPU, tapi kan nggak jadi gue. Ya, kenapa penghentian suara itu dihentikan? Ini kalau waduh, ada apa lagi KPU menghentikan penghitungan suara? Bentuk pidana penipu. Kalau bentuk pidana laporin lah. Laporin dan tangkap, udahlah tangkap aja dah. Bubarin udah KPU kalau begini ya. Kalau ternyata melanggar pidana ya, bubarin udah. Kita baca dulu dah yang dari tim hukum Amin. Penghentian proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU menjadi tanda tanya dan menimbulkan kecurigaan. Tim hukum nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendesak KPU untuk menjelaskan hal tersebut. KPU menjelaskan, ini kadang-kadang udahlah Timnas Amin tolong jangan terlalu lembut gitu ya. Jangan terlalu lembut, ini udah ngawur ini. Aturan perundang-undangan mengatur bahwa penghitungan suara dilakukan secara manual berjenjang, yaitu yang begitu panjang dan menjadi hasil resmi pemilu 2024. Penghentian penghitungan suara itu rawan disusupi dan melanggar administrasi serta pidana pemilu. Nah kalau udah begini terus kalian masih mau berlemah lembut aja, jangan sayang. Nggak ada lemah lembut sama maling, nggak ada lemah lembut sama pelanggar pidana. Nggak ada. Ya Allah, masih mau lemah lembut mulu, jangan dah. Udah jelas-jelas kok itu, kalian tahu hukumnya, masa masih mau berlemah lembut sama orang yang melanggar hukum? Penghentian penghitungan suara itu rawan disusupi dan melanggar administrasi serta pidana pemilu. Nah, udah pidana. Terlebih selama ada berbagai kejadian temuan ribuan kotak suara yang tidak tersegel menjelang pemungutan suara digelar. Bahkan banyak juga temuan ribuan surat suara pilpres yang sudah tercoblos paslon tertentu, khususnya paslon 02, ujar Ketua Umum Tim Hukum Amin Ari Yusuf Amir dalam jumpa pers di Jalan Brawijaya 10 Jakarta, Senin 19 Februari 2024. Nah kan, gue bilang apa? Sudah banyak temuan, sudah ini. Udahlah jangan berlemah lembut. Minta KPU dibubarkan sudah.
Atau umumkan deh gini, Timnas Amin umumkan dah bareng sama tim Ganjar dah. Yuk kita geruduk KPU untuk bawa bukti-bukti. Nah, gue yakin saya sampean, aduh terlalu resmi gue pakai saya. Gue yakin banyak itu yang bakal turun dah. Iya, ini lemah lembut mulu. Udah kayak begini, udah jangan lemah lembut sama KPU. Kalau dilemah lembutin makin jadi nanti mereka nih. Aduh. Tim Hukum Amin menilai KPU juga tidak serius merespon meluasnya keresahan di tengah masyarakat dan hal itu semakin memperkuat dugaan adanya desain besar kecurangan pemilu. Ini udah dugaan mulu kita ini, kapan kita geraknya dah. Aduh. Ini makin didiemin makin begini. Masalahnya KPU udah kayak batu ya. Udah dibongkar-bongkar begini banyaknya masih aja gitu. Kalian yang betul dah. Tim Hukum Amin mendesak agar dilakukan audit terhadap sistem KPU secara keseluruhan. Tim Hukum Amin berpandangan permasalahan pada Sirekap tidak boleh membuat rekapitulasi di kecamatan ditunda. Ya udah audit, ayo kapan kita mau ke sana minta diaudit? Ayo tim. Ayo, rakyat udah siap, rakyat ini udah greget, Ayo, kapan geruduk KPU? Aduh, untuk minta diaudit. Kita nggak melanggar hukum kok. Yang diduga melanggar hukum itu malah KPU, seperti sekarang ini. Jadi ngapain kita takut, ngapain kita lembut-lembut? Aduh. Kedua hal itu merupakan variabel yang berbeda dan tidak boleh saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sama seperti quick count, Sirekap hanyalah alat bantu dan bukan data resmi hasil pemilu. Menurut Ari, Undang-Undang Pemilu menegaskan Sirekap bukanlah basis data dalam rekapitulasi suara manual berjenjang. Masalahnya bukan. Ayo gas, audit semuanya. Meski demikian, Tim Hukum Amin juga meminta persoalan Sirekap segera dituntaskan. Kekacauan yang terjadi di mana banyak sekali kasus penggelembungan suara melalui Sirekap telah memunculkan kekhawatiran dan kecurigaan. Tim Hukum Amin kembali meminta KPU menjelaskan berbagai pertanyaan soal buruknya sistem Sirekap serta problem keamanan data terkait dugaan keberadaan server Sirekap di luar negeri. Nah itu lagi, itu juga kan pelanggaran pidana dugaannya itu. Nah, kalian, Maka kami minta KPU segera tuntaskan persoalan Sirekap yang bermasalah itu, tegas Ari. Deputi Kanal Media TPN Ganjar Mahfud Karania Dharma Saputra mendesak Komisi Pemilihan Umum RI untuk melibatkan pakar teknologi informasi independen dalam rangka mengaudit investigasi dan mengungkap sumber kesalahan input data atau data entry aplikasi sistem informasi rekapitulasi Sirekap. Nah ini ayolah Timnas Amin, tim Ganjar. Udah kapan kita datang ke sana? Rakyat udah greget banget ini. Rakyat greget banget. Apa yang greget cuman gue? Enggak lah, banyak ini yang greget. Udah nih, itu berita dari Tim Hukum Amin ya. Nah, belum nih kita baca nih. KPU Pusat perintahkan rekapitulasi suara kecamatan dihentikan. PDIP curiga utak-atik suara. Ayo dah PDIP. Ayo Tim Amin dan semuanya, ayo umumkan kapan kita ke KPU, kita geruduk aja, minta diaudit itu, dan semua pelanggaran pidana minta diusut, bila perlu ditangkap, bila perlu dibubarin deh tuh KPU yang ada sekarang tuh. Kita nggak percaya KPU kalau begini. Aduh, rakyat makin greget ini. Yang begini ini bikin makin greget. Kita baca yang berita kedua ya. KPU Pusat perintahkan rekapitulasi suara kecamatan dihentikan. PDIP curiga utak-atik suara. Tuh. Politikus PDIP Dedi Yefri Sitorus meminta Komisi Pemilihan Umum memberikan penjelasan atas adanya perintah kepada aparat penyelenggara pemilu ke daerah untuk menghentikan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Dedi menyebut perintah itu memunculkan dugaan upaya tersistematis mengakali suara hasil pemilu. Upaya tersebut dilakukan demi utak-atik kursi berujung pada jatah Ketua DPR periode 2024-2029 dan atau demi meloloskan salah satu parpol tertentu pesanan penguasa ke parlemen. Nah, ayo kalian mau ngotak-ngatik, udahlah, ayo, yuk, bisa yuk, geruduk KPU yuk, ayo, bisa yuk, ayo,
Ia mengaku kaget ketika mendengar penghentian proses rekapitulasi suara pemilu di tingkat kecamatan di Kalimantan Utara. Ada informasi di daerah bahwa KPU Pusat memerintahkan penghentian rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, yang mana hal itu tak dikonsultasikan dengan peserta pemilu dan Komisi 2 DPR. Kata Dedi dalam keterangannya Minggu 18 Februari 2024. Dedi berpendapat penghentian proses rekapitulasi sah saja dilakukan oleh KPU, namun dengan syarat dalam kondisi force major. Gak ada force major, gak ada apa. Nggak ada gempa, nggak ada ini. Atau KPU minta kantornya digempa sama rakyat supaya ada force major. Bahkan Tim Amin tadi udah bilang bahwasanya ini ada dugaan pelanggaran pidana. Udahlah, ini gemes ya. Kondisi force major adalah seperti kejadian gempa bumi atau kerusuhan massa. Mungkin bisa jadi itu kepengen KPU ya. Udahlah. Ini pokoknya beritanya begini guys ya. Ada di Demokrasi. Intinya buat Timnas Amin dan PDIP dan Ganjar, udahlah. Bikin pengumuman. Kapan kita geruduk KPU? Supaya rakyat nggak dibenturkan sama aparat. Ada tim hukum di situ. Gitu. Ya kan? Geruduk dah. Minta itu audit. Dugaan pelanggarannya, pidananya diusut. Ini makhluk satu nih, Hasyim Asy'ari ini, yang ini, Hasyim yang ini, ya. Ini udah berapa kali bikin pelanggaran etika, pelanggaran. Apalagi ada dugaan pelanggaran pidana. Udahlah, bubarin aja KPU yang ini. Kalau memang banyak pelanggaran, usut. Kita nggak percaya KPU sudah. Udah ya, gitu aja. Gue udah greget banget gue. Gue yakin bukan cuma gue yang greget nih, banyak. Ya, buat Timnas Amin dan tim Ganjar, tolong beri pengumuman aja, rakyat udah greget. Kapan kita geruduk KPU untuk minta diaudit dan usut tuntas semua dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan KPU. Itu aja, kita nggak percaya KPU. Gue, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, ya kan, setuju kan kalian guys? Kalau kita geruduk aja KPU minta diaudit, iyalah. Rakyat ini udah bosan diginiin. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.